sahabat Skriptura. Pada seri renungan Skriptura kali ini kita akan menyelami mengenai Kitab Keluaran pasal 19 ayat 3-7. Dan teks ini berada di momen penting ketika umat Israel tiba di Gunung Sinai. Sebelum hukum diberikan, Tuhan terlebih dahulu menyatakan identitas dan tujuan umatnya. Kita akan melihatnya lewat 3 kata kunci dalam bahasa Ibrani, lalu menutup dengan refleksi yang setia pada teks. Kata kunci yang pertama adalah kata ala, artinya naik. Ayat yang ketiga menyebutkan bahwa Musa naik menghadap Tuhan. Kata ini bukan hanya menunjuk pada gerakan fisik tetapi juga tindakan mendekat kehadirat Tuhan. Dalam teks Ibrani, kata ala, naik, sering dipakai untuk gerakan menuju ruang yang lebih tinggi atau lebih kudus. Inisiatif pemanggilan datang dari Tuhan. Tetapi Musa merespons dengan ketaatan untuk naik dan mendengar. Kata kunci yang kedua adalah sehullah, artinya milik kesayangan atau harta yang berharga. Ayat 5 mengatakan bahwa Israel akan menjadi sehullah bagi Tuhan dari antara segala bangsa. Kata ini dipakai untuk harta pribadi seorang raja. Artinya umat Israel tidak hanya dimiliki tetapi dihargai secara khusus. Pemilihan ini bukan karena jumlah atau kekuatan mereka, melainkan karena kehendak Tuhan sendiri. Kata kunci yang ketiga adalah kata kohanim, artinya para imam. Dalam ayatnya yang ke-6, Israel disebut sebagai kerajaan imam. Dalam teks ini, imam bukan sekedar jabatan ritual, tetapi peran, yakni peran perantara. Dan Israel dipanggil untuk hidup dekat dengan Tuhan dan sekaligus mewakili Tuhan di tengah bangsa-bangsa lain. Identitas ini bersifat kolektif, bukan hanya sekedar untuk sekelintir orang saja. Pada Keluaran 19 ayat 3-7 menunjukkan bahwa relasi Tuhan dengan umatnya itu dimulai dari panggilan dan bukan tuntutan. Kata Allah atau naik ini mengingatkan bahwa mendengar suara Tuhan membutuhkan kesediaan untuk mendekat dan memberi perhatian. Sebelum umat diminta melakukan apapun, Tuhan lebih dahulu berbicara tentang siapa mereka di hadapannya. Kata sehullah menegaskan bahwa umat Israel berharga di mata Tuhan. Identitas ini diberikan sebelum hukum Taurat disampaikan. Artinya ketaatan bukan cara untuk menjadi milik Tuhan, tetapi merespons karena kita sudah menjadi miliknya. Lalu kata kohanim atau para imam memperlihatkan tujuan dari pemilihan itu. Umat tidak hanya dipisahkan tetapi juga diutus. Mereka dipanggil untuk hidup dengan cara yang mencerminkan karakter Tuhan di tengah dunia. Dari teks ini kita belajar bahwa Tuhan membentuk umatnya melalui identitas sebelum tugas. Dipanggil untuk mendekat, dimiliki secara khusus, lalu diutus untuk menjalani peran yang bermakna. Kiranya pembacaan dan perenungan Keluaran pasal 19 ayat 3-7 ini menolong kita menyadari bahwa hidup umat Tuhan selalu bergerak dari relasi menuju kepada identitas, lalu diwujudkan dalam panggilan hidup sehari-hari. Terima kasih sudah belajar bersama dengan menyimak seri renungan Skriptura ini. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Tuhan memberkati.